Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badu, Bapak-bapak, para jamaah yang tergabung di pengajian Lentera Hati di semuanya, baik yang di Amerika atau mungkin ada yang di Kanada yang dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama melanjutkan taklim dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nawaitu kita, langkah kita semuanya menjadikan wasilah, menjadikan sebab Allah Ta'ala memudahkan kita kelak di yaumil akhir, masukkan dalam surganya, dan di dunia ini juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan berbagai kebaikan untuk kita dan keluarga semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan penjagaannya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Baik, mari kita lanjutkan. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya bicara kaitan dengan masalah takwa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala terkait dengan beberapa tanda-tanda. Namun sebelum menuju pada pembahasan takwa, terlebih dahulu saya sampaikan dari basicnya bahwa ternyata sebelum pada tingkat ketakwaan itu ada beberapa fase-fase yang perlu kita ketahui. Yang pertama, coba kita awali dulu dengan surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 14. Surat 49 atau Al-Hujurat ayat 4 surat 49 ayat 14, sorry. Monggo yang sudah siap bisa dibantu untuk dibaca terjemahannya terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Surat 49 atau surat Al-Hujurat. Ya, ada yang sudah ketemu? Teman-teman ada yang ketemu nggak? Pak Doni, ada yang sudah ketemu? Monggo, Pak. Surat Al-Hujurat. Yang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, Pak ya. Aja, Pak. Nanti saya bahas. Kenapa? Terjemahannya aja. Terjemahnya saya ada yang bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Sorry. Bentar, bentar. Ya, ya. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang sudah Surat siap? berapa, Pak? Surat 49. 49 nomor 14, Mas. Iya. 14 ya? 49 ayat ke-14. 14 sudah ketemu nih. Moga-moga, Pak. Nah, Dibantu, sip, Pak. Mas. Dibaca terjemahnya dulu, Pak. Makanya, Mas. Saya Bismillahirrahmanirrahim. bahasa Inggris soalnya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 49 tadi ada Arab Badui, Arab dari pedalaman, datang ke Rasulullah dan mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Oleh Nabi ditegur, kamu jangan bilang beriman, walakin qulu aslamna, tapi kamu bilang aja saya ini baru Islam. Kenapa? Karena walam mayadkhulil iman, karena belum meresap, belum membekas, belum menempel sifat-sifat keimanan yang ada di dalam hati orang Badui tersebut. Artinya dari ayat ini bisa menjadi satu kesimpulan, ya, tingkatan
seseorang sebelum mencapai pada tingkat ketakwaan itu basicnya adalah keislaman dulu. Jadi ketika orang itu bersyahadat, ya, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika orang itu baru bersyahadat, dilanjutkan dengan sholat, dilanjutkan membayar zakat, dilanjutkan dengan puasa dan haji bagi yang mampu, maka itu masih tingkat basic, yaitu sebagai orang muslim. Nah, artinya setelah Islam itu untuk dilanjutkan ketaatannya baru meningkat menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi orang yang beriman. Jadi sekali lagi, tingkat yang paling dasar ketika orang itu bertauhid, maka tingkat yang paling dasar adalah Islam. Setelah Islam kemudian menjadi beriman. Nah, setelah beriman, nah ini pada tingkat yang lebih tinggi lagi, baru kita lihat di surat Al-Imran ayat 102. Iya, Al-Imran ayat 102. Silakan yang sudah ketemu bisa dibantu melanjutkan pembahasan dari Al-Hujurat ayat 14 tadi, kemudian kita lanjut Al-Imran ayat 102, surat ketiga ayat 102. Iya, Mas Monggo. Tri bisa lanjut ya, Mas? Ya, lanjut, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 102. Kalau saya lagi, jadi tadi di surat Al-Hujurat ayat 14 tadi, saya ulang, ada orang Badui datang ke Rasulullah mengaku dirinya sebagai orang yang mukmin. Ditegur oleh Nabi, kamu jangan bilang mukmin, tapi kamu bilang aja saya baru Islam. Ya, karena belum meresap sifat-sifat keimanan yang ada pada diri kamu. Ya, artinya berarti Islam sebagai basicnya setelah ditindaklanjuti nanti akan meningkat menjadi orang-orang yang beriman. Ketika bicara tentang beriman, seperti yang sering kita dengar, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Hendaknya kamu percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab dan rasul, percaya pada hari akhir dan percaya pada qada qadar, ya, baik yang baik maupun yang buruk, ya, semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau sudah menjadi orang yang beriman, saya kembali di surat Al-Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang sudah beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya, tingkatkan keimananmu itu, lanjutkan keimananmu itu setelah kamu percaya pada Allah, maka supaya kamu follow up-i, kamu wujudkan dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, kamu wujudkan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Artinya itulah takwa. Jadi sering kita dengar kalau di dalam khutbah Jumat, ya, waktu hari Jumat sering kita dengar ada wasiat, ya, ada wasiat yang harus disampaikan oleh seorang khotib, ya, oleh seorang khotib untuk mengajak kepada para jamaah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimananmu itu mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu takwa. Ya, takwa. Ya, jadi takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan-larangan. Jadi ranking tingkatan seorang yang sudah menjadi muslim itu harus ditingkatkan lagi menjadi mukmin. Kemudian kalau sudah mukmin harus ditingkatkan lagi berikutnya menjadi tingkat yang lebih tinggi, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun yang menarik di
Bentar, Pak. Nyusul. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini Mas Didi kok meresek nih. Mas Nur bisa mute gak beliau? Ya. Kayaknya pakai kopi atau gimana nih kemeresek. Oke. Udah. Semoga. Siap. Maaf. Silakan, Pak. Jadi Imran tadi pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimananmu itu menjadi takwa. Tapi yang menarik di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu menjadi kecuali wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, mohon maaf, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali matimu nanti dalam keadaan Islam. Artinya yang bisa kita ambil kesimpulan di satu sisi tadi di Al-Hujurat ayat ke-14 tadi ada orang yang mengadu kepada Nabi sebagai orang mukmin, ditegur jangan mengaku mukmin tapi kamu baru Islam ya. Tapi di Al-Imran 102 orang yang mukmin supaya ditingkatkan keimanannya menjadi takwa. Tapi dalam ayat tersebut wala tamutunna, ya, jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya ayo kita jaga supaya ketauhidan kita ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu terus kita tanamkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan tetap menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang husnul khotimah. Baik Bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itulah tingkatan yang ada dalam Islam. Yang paling basic adalah Muslim. Setelah Muslim, kudu ditingkatkan lagi menjadi mukmin. Setelah mukmin dilanjutkan lagi untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sehingga menjadi tingkat ketakwaan. Dan untuk mencapai pada tingkat ketakwaan ini harus didasari dengan keislaman dan dilanjutkan dengan keimanan. Untuk itu, Bapak-bapak para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ketakwaan, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, Allah Ta'ala memberikan beberapa tingkatan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, mohon maaf, sebagai pengantar kaitan dengan ketakwaan, ya, kita mulai, ya ini sudah masuk pada pembahasan yang kaitan dengan materi kita hari ini. Mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima. Ya, surat Al-Baqarah. Surat kedua. Saya lagi boleh? Mau Pak, lanjut aja. Silakan. Ya. Yang lain juga silakan, habis ini saya panggil ya. Gak apa-apa. Monggo silakan Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oke. Terus. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa. Nih, Quran ini isinya tidak ada yang diragukan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lanjut, Pak. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Terus. Melaksanakan sholat. Terus. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yang yakin akan adanya akhirat. Lanjut. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, jadi kesimpulan dari ayat pertama atau ayat kedua sampai ayat kelima di situ tentang bertakwa dengan beberapa ciri. Kata Allah dalam ayat tersebut, orang yang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya pada hal yang gaib. Mohon maaf, bicara tentang istilah gaib, ya jangan diasumsikan dengan bahasa gaib yang ada di Indonesia, ya. Ya, gaib itu mesti asumsinya tentang apa?
tentang kelnek, ya tentang setan, tentang apa, jin dan lain sebagainya. Ya nggak harus begitu, ya nggak harus itu. Pokoknya gaib itu sesuatu yang kita tidak pernah tahu, tapi Al-Quran bicara. Sehingga bisa aja gaib itu sesuatu yang terjadi pada masa lalu, atau masa sekarang, atau yang akan datang. Ya, tapi Al-Quran menceritakan. Nah itu. Jadi mempercayai terhadap sesuatu yang gaib, percaya pada yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menafkahkan sebagian rizki, kemudian terus percaya pada kitab yang telah Allah turunkan, baik kitab terdahulu maupun Al-Quran yang kita terima sekarang ini. Dengan bicara takwa di ayat pertama sampai ayat kelima, ya mohon maaf, barangkali kalau umpama kita buatkan sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing di antara kita, pertanyaannya, kira-kira kita ini sudah masuk takwa belum, Pak ya? Kira-kira, coba. Ya ini kalau kita apa namanya, tolok ukur pada awal Al-Baqarah ini dengan ciri-ciri yang ada itu, kira-kira pada diri kita ini sudah tergolong takwa belum, Pak? Percaya gaib, Percaya, Pak? percayalah. Percayalah. Oke. Terus yang kedua, mendirikan sholat. Percaya. Mendirikan sholat? Sholat sudahlah. Ya, sudahlah. Ya, nggak Alhamdulillah. apa-apa. Ya. Ya. Terus menambahkan sebagian rizki. Sudahlah, Ya, insya Allah, sudahlah. alhamdulillah. Kemudian tadi yang berikutnya apa tadi? Beriman Mengimani pada pada. Al-Quran. Kalau Jelas. begitu, kalau kita perhatikan di awal Al-Baqarah ini, ya kalau bahasa kasarnya, ya kita dalam tanda kutip agak pede lah. Kita sudah menjadi orang yang Takwa. bertakwa. Tapi inilah cara Allah, makanya By definition. pantas kemudian pada saat hari Jumat, ya pada saat hari Jumat itu menjadi rukun khutbah, salah satunya harus ada wasiat takwa, karena penting takwa itu untuk terus ditingkatkan. Karena karakter hati kita yang kata Rasulullah, yazidu wa yankus, naik turun keimanan kita ini, sehingga perlu untuk tiap Jumat diingatkan. Sehingga kalau ada Jumatan, ya khotib, kok nggak mewasiatkan takwa, nggak sah itu Jumatannya. Sehingga kemudian menjadi, mohon maaf ini untuk tambahan aja, mumpung saya teringat ya, untuk bapak-bapak semuanya, kalau umpama satu saat ya, ini intermezzo tapi insya Allah jadi ilmu. Satu ketika waktu Jumatan kok khotibnya nggak ada, khotib, bapak-bapak harus siap menjadi khotib. Ya, yang penting, nggak usah, waduh nggak siap ceramahnya Pak, nggak usah ceramah, nggak apa-apa. Yang penting rukun khutbah itu dipenuhi. Bapak-bapak ini tambahan saya. Oh ya, sorry Pak Agus, ini saya mumpung inget aja ya. Ya ini dengan simpelnya saya ingat dulu nasihat di Pak Kiai di pesantren itu, ada sairan hasil sobron waroan adaban dawin. Jadi yang penting 5 ini aja ya, yang penting ngucap 5 ini yang penting, rukun khutbah ini yang penting. Alhamdulillah, terus sholawat, terus hasil sobron waroan wasiat, adaban ayat Al-Quran sebisanya, dan yang terakhir Doa. udah 5 ini aja yang penting ya Pak Kuslim. Kalau mama di masjid nggak ada khotibnya, udah Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, Rabbana qala ta'ala ya, qul huwallahu ahad misalnya, Rabbana atina, udah. Itu aja pokoknya rukunnya yang penting ada ya. Jangan sampai 5 rukun itu salah satunya tidak ada ya. Kalau mama soal ceramah, nasihat-nasihat yang macam-macam itu hal yang berbeda, tapi yang penting basicnya pokoknya yang menjadi rukun khutbah itu harus dipenuhi ya. Ini sebagai tambahan aja. Jadi sekali lagi
kalau kita perhatikan di awal Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima itu seolah-olah kita sudah ya bersyukur alhamdulillah tidak apa dengan tadi pada yang goib, oke, mendirikan sholat alhamdulillah, membayar menafkahkan sebagian rizki, mengimani apa hari akhir dan juga kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu dan juga pada Nabi Muhammad, semuanya kita imani. Alhamdulillah sebagai orang yang beriman, ciri-ciri ketakwaan di bagian awal di surat Al-Baqarah ini rasanya kita terpenuhi sifat-sifat ketakwaan tersebut. Dan bahkan kita pun juga merasa menjadi orang yang bertakwa. Namun ternyata Allah Ta'ala memberikan penjelasan kaitan dengan orang-orang yang bertakwa itu dengan ciri-ciri yang berbeda. Ya. Kita bisa geser di surat sama di Al-Baqarah, tapi kita ngambil di ayat ke-177. Nah, itu juga bicara tentang takwa juga. Mohon maaf, ayatnya agak panjang. Nah, dan ini juga ada... Ya, silakan. Mas Agus bisa, Mas Agus? Monggo yang sudah siap, Al-Baqarah 177. Panjang, Mas Agus. Mungkin bisa menjadi koreksi untuk kita. Kalau tadi di ayat pertama oke. Nah, coba sekarang 177 Al-Baqarah. Monggo Pak, yang sudah siap bisa dibantu. Yang sudah siap? Kalau enggak saya bisa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Mengecil Pak suaranya. Menghilang maksudnya. Sorry. Dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, terus peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Iya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, terus. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan, Yuk. penderitaan dan pada masa peperangan. Yuk. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Iya, jadi kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini bicara kaitan dengan takwa. Ada hal yang berbeda dengan di awal Al-Baqarah tadi. Makanya tadi ketika kita bahas di awal Al-Baqarah tadi terkesan rasanya ya bersyukur sekali kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi pantas kemudian wasiat khotib ketika waktu Jumat itu ngajak jamaah, ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, karena ketakwaan yang sudah ada pada diri kita itu masih perlu terus untuk ditingkatkan kembali dan seterusnya. Sehingga kita dapati di Al-Baqarah 177 ini ya, di samping seperti yang kita jumpai di awal Al-Baqarah tadi juga di sini ada mohon maaf saya simpulkan lagi dari awal tadi ya, bukanlah hal yang baik kalau kamu hanya ribut mempersoalkan arah kiblat ya. Dulu memang awalnya ke Masjidil Aqsa kemudian dirubah ke Masjidil Haram. Ya, bukan hal yang baik kalau hanya mempersoalkan itu, tapi walakinnal birra, tapi orang yang baik itu man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah, percaya pada hari akhir, percaya pada malaikat, ya, percaya pada kitab dan percaya pada para nabi. Nah, ini sifat apa rukun iman yang kita ketahui kaitan dengan keimanan. Terus di follow upi wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai. Nah, ini pun bisa menjadi satu koreksi untuk kita semuanya. Ya. Oke, kalau tadi di Al-Baqarah tadi wa mimma razaqnahum di ayat pertama sampai kelima tadi ada
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap rezeki yang Allah berikan, mereka mau menafkahkan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa di awal Al-Baqarah tadi. Nah, di ayat ke-177 ini, wa atal mala ala hubbihi. Nah, ini memberikan harta yang dicintai. Nah, kalau kita mau coba untuk koreksi pada diri kita masing-masing, bagaimana kalau kita memberikan harta itu, harta yang biasa kita kasihkan ke orang lain itu, sorry, mohon maaf, ya, yang kita senangi, apa yang sudah apa? Jadi itu ada kontroversi juga itu Pak Ustadz, masalah harta Siap, yang kita siap. cintai ini. Siap, siap. Umpamanya kalau kita baju kesempitan, bajunya Iya, sudah nggak layak. iya, Nah, iya. itu saya sering kena marah itu kalau ngasih baju yang sudah itu. Jadi katanya kalau ngasih ke orang, kasihlah yang sesuatu yang kamu sedang cintai gitu. Iya, iya, iya. Wah, mantap tuh ya. Baik. Iya. Ya, mohon maaf, barangkali saya merespon pertanyaan Bapak itu dengan kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat. Ya, saya ngambil contoh di Indonesia aja ya. Di Indonesia itu kalau ada musibah bakaran atau kebanjiran ya Pak Kustim ya, Jakarta banjir Pak. Ya, udah banjir. Nah, biasanya kan ada relawan-relawan yang mengumpulkan barang apa Pak? Barang bekas. Nah, tapi barang bekas itu terus dimodifikasi, jangan ngomong bekas. Nggak pantas. Terus dibilang apa? Pakaian layak pakai. Ya, pakaian layak pakai dengan barang bekas itu apa bedanya, Pak? Yang bekas belum tentu bisa dipakai. Oh, yang bekas belum tentu bisa dipakai. Kalau yang layak pakai Masih layak untuk dipakai. tapi bekas. Tapi bekas. Ya, jadi ya ini apa tetap meskipun tadi kesempitan tadi, kalau memang sekiranya manfaat ke orang lain itu tetap, kalau bahasa kasarnya Pak, sorry, saya pakai kata-kata bekas saja. Kalau bahasa kasarnya, meskipun pakaian itu bekas, kalau bahasa kasarannya daripada dibuang, kalau umpama sekiranya manfaat ke orang lain itu lebih bagus dimanfaatkan daripada bahasanya orang sini. Kalau bahasanya orang sini. Gimana Pak? It used for you but might be new for others. Jadi bisa jadi barang itu bekas buatmu tapi menjadi baru buat yang lain. Iya, sorry, mohon maaf. Jadi nggak masalah meskipun ya saya pakai menggunakan kata-kata bekas pun nggak apa-apa. Kalau sekiranya manfaat untuk orang lain ya, kalau ya saya orang kampung jadi tahu persis hal tersebut. Misalnya orang perkotaan kalau umpama pakaian-pakaian yang dipakai ya dalam tanda kutip yang seperti Pak Joko bilang tadi bekas, tapi kalau maunya kita kasihkan ke orang di kampung sana, ya kalau bahasa orang kampung saya, ya ini pakaian kanggo petelesan, ya untuk petelesan itu artinya untuk dipakai ke sawah. Ya. Apa Pak? Bahasa kesentit yang dipakai sehari-hari. Iya, udah untuk keseharian gitu. Tapi ternyata bagi mereka malah justru manfaat gitu loh. Malah dipakai Jumatan. Yang terbagus ya. Iya, dipakai lebaran kadang-kadang seperti itu ya. Jadi tapi terlepas dari itu semua, itu kan respon ke orang lain, tapi paling tidak diri kita sendiri yang punya tolok ukur kaitan dengan tingkat ketakwaan ini, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai, ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, makanya kemudian nanti kalau saya kaitkan dengan ayat yang lain di juz keempat itu bunyinya gimana ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mencapai tingkat kebaikan yang maksimal sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Inilah yang menjadi catatan untuk kita semuanya, bahwa tingkat ketakwaan, sekali lagi kalau tadi kita tolok ukurnya pakai awal Al-Baqarah, wah kita merasa alhamdulillah kita pede, kira-kira gitulah. Tapi nggak apa-apa pede. Nah, namun maksud saya sekali lagi pantas kemudian takwa itu di khutbah Jumat terus
gaungkan terus tiap Jumat, bahkan menjadi rukun, karena memang ketakwaan itu perlu ditingkatkan. Kalau tadi di awal Al-Baqarah kita sudah dapat, tapi masih perlu ditingkatkan. Salah satunya kalau kita perhatikan di ayat ke-177 ini, jadi memberikan harta yang dicintai kepada, terus ini juga dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ini pun juga perlu diperhatikan. Sasaran orang yang kita berikan itu, ya kalau Al-Quran bicara beberapa item, kemudian kok ada A, B, C, D, ini bukan atau 1, 2, bukan hanya sekedar kebetulan, tapi memang ini skala prioritas yang lebih diutamakan, memberikan harta yang dicintai tadi. Sasaran yang lebih prioritas adalah al-qurba, sanak kerabat. Baru kemudian terus geser ke anak-anak yatim, baru geser ke orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya, makanya kalau mama kok berbagi, ada uang cuma satu ini, atau ada harta cuma satu ini, dikasihkan ke orang miskin apa ke anak yatim, maka anak yatim lebih dahulu, lebih diutamakan. Ya, urutannya seperti itu, dzawil qurba. Ya, artinya ya setelah sanak kerabat sudah, wah ini dikasihkan ke siapa ini? Anak yatim apa orang miskin? Maka anak yatim lebih dulu. Wal yatama, wal masakin, wabnas sabil. Jadi ini bukan sekedar kebetulan, tapi menjadi satu skala prioritas. Wasailin, dan para peminta, wafir riqab, dan riqab, untuk merdekakan budak, wa aqamas shalah. Nah, kalau kita perhatikan lagi, tadi di bagian awal ini atal mala, dzawil qurba, memberikan harta, bla 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 bla, ternyata oleh Allah Ta'ala untuk hablum minan nas, perhatian, kepedulian kepada orang lain itu lebih ditempatkan lebih awal dibanding dengan kalimat selanjutnya, wa aqamas shalah, ya, mendirikan sholat. Ya, sholat itu penting, tapi ternyata Allah menempatkan setelah sekian urutan, setelah atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab, baru wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, ini juga kemudian terus ada kesimpulan dari para ulama, kalau dalam hal keseharian kita, ya, ibadah yang menjadi skala prioritas itu dalam Islam itu ada akidah. Akidah ini merupakan ranking yang nomor 1, ya, akidah. Baru kemudian di bawahnya akidah ada akhlak, ya, ada akhlak kaitan dengan hablum minan nas, itu penting. Baru kemudian ada ibadah. Jadi kesimpulannya setelah kita perhatikan dari sekian ayat, salah satunya di Al-Baqarah 177 ini, bahwa ibadah itu tingkatan di bawah akhlak. Jadi akhlak lebih diutamakan dibanding dengan kaitan masalah ibadah. Ya, sehingga wa aqamas shalah Allah tempatkan urutannya setelah atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan ciri orang yang bertakwa termasuk juga orang yang memenuhi janjinya kalau mereka telah berjanji. Wasabirin, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa iwad dharra. Ya, ba'sa dan dharra. Mohon maaf, di situ terjemahannya ada ba'sa. Apa tadi terjemahannya? Ba'sa iwad dharra. Di sini coba dibilang kemelaratan, Pak. Apa tadi, Pak? Ya, tadi barusan apa? Kemelaratan. Dan Hanya kemelaratan aja, yang orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa perang. Ada kemelaratan dan penderitaan dan ketika dalam peperangan. Nah, ini ada yang saya maksudkan, kata-kata ba'sa dan dorro, ini saya coba angkat sedikit. Ba'sa dan dorro itu kasarannya sama-sama nggak enak, ya. Sabar dalam
hal yang tidak menyenangkan. Cuma bedanya apa? Bedanya kata baksa sama dorro, sama-sama nggak enaknya itu. Cuma bedanya baksa dengan dorro, kalau baksa itu yang ditimpa musibah menimpa kaitan dengan harta. Jadi kalau ada orang yang, ya mohon maaf, kalau kita ingat di awal di Al-Baqarah dulu 155 kaitan dengan ujian, khauf, ju, naksim minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan kurangan jiwa. Ada harta, jiwa. Yang saya maksudkan, baksa itu adalah musibah yang menimpa pada seseorang yang ditimpa hartanya. Jadi kalau ada orang kok barangnya hilang, itu baksa. Kamera nggak jalan tuh biasa. Kamera nggak jalan, itu Iya, baksa. Mas. Itu baksa. Nah, ini kudu sabar. Nah, Kudu sabar ya. Jadi orang yang bertakwa itu kudu sabar kalau sekedar kameranya nggak jalan ya. Kalau kameranya nggak jalan ya pakai handphone aja, Pak ya. Ya, baksa, dorro. Nah, kalau dorro itu lebih pada tubuh kita yang kena ya dengan sakit, itu dorro. Nah, orang yang bertakwa, sekali lagi, orang yang bertakwa itu orang yang bisa bersabar baik ditimpa musibah yang menimpa hartanya maupun yang menimpa pada dirinya. Itu. Wahinal ba's, dan ketika di dalam peperangan, ini termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Makanya termasuk salah satu dosa besar adalah orang yang lari dari peperangan ya, karena ketika orang itu lari dari peperangan ya itu mengorbankan kawannya itu. Artinya kayak kesebelasan ya, kayak kesebelasan. Kalau ada pertandingan bola kemudian salah satu dari pemain itu ada yang kena kartu merah, harusnya jumlahnya 11 melawan akhirnya ini. Makanya pantas orang yang lari dari peperangan itu ancam oleh Allah melalui Rasulnya, dikategorikan termasuk perbuatan dosa besar ya. Ini makanya sekali lagi orang yang bertakwa itu sabar ketika ditimpa dengan kemelaratan dan penderitaan tadi atau kesengsaraan tadi, wahinal ba'si, dan ketika pada saat di medan peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, nih orang-orang yang melaksanakan beberapa hal di atas tadi ya. Tentunya mohon maaf barangkali saya menggunakan bahasa yang dipakai oleh Pak Agus Mustafa ya, bukan Agus Sofyan. Sorry Pak Agus. Ya ada ya Pak Agus Mustafa kalau nggak salah juga orang ahli nuklir ya, kalau nggak salah dari Brawijaya ya. Ya itu beliau membuat tulisan yang isinya itu mempelajari Al-Quran dengan metode puzzle, kalau nggak salah ada tulisan beliau begitu. Maksud saya ketika kita bicara ngomong-ngomong tentang takwa ya nggak hanya berdiri di Al-Baqarah 177 ini aja, atau nggak bicara hanya di Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama tadi, bukan, tapi ya dikaitkan dengan yang lain ya, puasa ya, zakat ya, haji dan seterusnya. Makanya kemudian ulaikal ladzina shadaku, mereka yang menjalankan poin-poin di atas tadi adalah termasuk orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi walhasil kesimpulannya tingkat ketakwaan yang kita jumpai di Al-Baqarah 177 ini nampaknya lebih tinggi ya dibanding dengan sekedar yang ada di awal Al-Baqarah tadi. Oke, tadi kalau kita mencoba melihat di awal Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima tadi, kita rasanya ya wah ya nampaknya rasanya kok saya ini sudah termasuk orang yang bertakwa. Tapi ketika kita mentelaah di Al-Baqarah 177 ini, waduh, kayaknya saya kok kurang sabar. Kayaknya saya kalau
ngasih apa namanya, ngasih orang ya barang-barang yang tidak seperti yang dibilang ayat tadi. Kalau tadi kan harta yang disukai dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu gimana Bapak? Perasaan kita setelah kita melihat di ayat 177 ini bagaimana dengan ketakwaan kita? Kita ini sudah tergolong takwa belum ya? Gimana Pak? Pak Doni gimana? Saya, oh, kalau dari ini ya masih belum, masih banyak sekali ya. Iya. Saya sih apa namanya Siap. berusaha sebaik-baiknya. Kita kan Iya. Oke. Ini oke, satu lagi biar tuntas. Satu lagi biar tuntas. Tapi kita tetap harus tetap optimis ya. optimis. Ya itulah, Hmm. saya ulang lagi pesan yang ada di wasiat waktu hari Jumat. Ittaqullah. Nah, itu loh. Kalau saya teruskan lagi, sekarang geser di surat Al-Imran 133, Pak. Nah, ini lebih terang benderang lagi kepastiannya. 133. Ya, monggo yang sudah siap bisa dibantu Al-Imran 133. Ada yang mau ini volunteer? 133, 134. Ya, saya bacain. Monggo, Mas Pak. Kris, silakan Mas Kris. Oke. 133. Yuk, monggo, Pak. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Terus yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. lanjut, orang yang bertakwa, apa cirinya di situ? 134. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, Terus dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lanjut, satu lagi. Itu lagi ya. Sebentar, saya klik dulu. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ya, kamu supaya bersegera untuk meraih ampunan dari Allah Ta'ala. Juga wajannatin, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga. Yang mana Allah sampaikan kepada kita, surga itu arduha, luasnya surga itu meliputi as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini baru di ayat yang ke-1. 4 ini bicara kaitan dengan kriteria orang-orang yang bertakwa tadi. Saya ulang, kalau tadi kita jumpai di awal Al-Baqarah nampaknya kok, waduh aku ini sudah takwa ini. Tapi ketika kita ketemu di Al-Baqarah 177, waduh kayaknya masih tanda tanya saya ini. Ya, sabarnya kurang, atau kalau tadi sama memberi ke orang lain tadi harta yang udah nggak disukai baru dilepas, ya memang sifatnya manusia itu apa namanya,
kecenderungannya itu suka sama barang, ya. Sehingga ada surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un, ya, enggan memberi kepada orang lain barang yang berguna, ya, itu memang, ya, ini sifat kita. Tapi yang saya maksudkan di Al-Imran 134 ini, ciri orang yang bertakwa di situ pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, ini nih orang yang membelanjakan harta, yang menafkahkan harta di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, ini saya ulang lagi, kalau di awal Al-Baqarah tadi kan umum. Ciri orang yang bertakwa itu pokoknya mau menafkahkan sebagian harta udah. Tapi di sini ciri orang yang bertakwa itu mau berbagi, mau memberi fisarro iwadorro, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini bisa menjadi koreksi lagi untuk kita. Gimana Pak? Kalau orang umumnya ya, kita bicara tentang umumnya orang itu kalau mau berbagi, Umumnya ya mikir kalau mau berinfak gitu. Gimana ini dikasih apa enggak? Nah, inilah bagi orang yang bertakwa, salah satu cirinya yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau tanggal muda, ya kalau bahasanya di Indonesia sana, kalau tanggal muda karena baru gajian biasanya duitnya banyak, nah itu gampang berbagi. Tapi nanti kalau sudah tanggal-tanggal kritis, antara dikasih atau belum bayar ini, belum bayar ini dan lain sebagainya, nah itu suka, ya, suka menjadi apa namanya, pertimbangan-pertimbangan yang macam-macam. Tapi sekali lagi, dari sekian ciri orang yang dari sekian ciri yang dimiliki oleh orang yang bertakwa itu, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Terus wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini lagi nih. Apa tadi? Wal kadhiminal ghaidha. Artinya apa Pak di situ, Pak? Menahan amarah Menahan amarah. Gimana dan gitu? maaf. Kalau dipancing-pancing orang gimana ini? Enaknya marah itu dilampiaskan apa disimpan, Pak? Bagusnya gimana, Pak? Enaknya nih, Pak. Jadi kaitan dengan ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Mohon maaf, barangkali saya sedikit memberi pembanding. Suka di tulisan-tulisan begini, mohon maaf, barangkali saya melemparkan pertanyaan dulu. Bagusnya marah itu diapakan, Pak? Bagusan dituruti apa dipendam, Pak? Bagusan mana, Pak? Marah itu dilampiaskan apa dipendam, Pak? Dituruti, Pak. Dilampiaskan. Dituruti. Iya, Pak. Maksudnya Dilampiaskan. apa dituruti? Supaya Dilampiaskan dengan cara yang benar gitu, Pak. wah, ini dilampiaskan. Wah, itu cara-cara benar. Kalau teori-teori barat emang dilampiaskan, Pak. Teori-teori barat. Iya, barat dilampiaskan supaya nggak bikin penyakit, katanya gitu, Pak, ya. Karena kalau Katanya gitu. jadi penyakit. Begini, saya ngambil ayat tadi, Al-Quran tidak nyuruh dilampiaskan dan tidak nyuruh dipendam. Ditahan. Sorry, saya barangkali kembali ke kata-kata kadhim. Kadhim itu kayak nelen itu loh, Pak. Nelen. Obat itu nggak ditahan di sini dan juga nggak dimuntahin, tapi di apa? Telan. Itu kadhim. Itu kadhim. Jadi kalau teori kalau orang yang ada marah nggak dituruti nanti bikin penyakit, betul, karena disimpan di gondok itu. Oh, Pak.
Jengkelnya itu Apa? masih Congkel. di situ. Nah, itu yang nggak benar. Ya, saya ulang sekali lagi, Al-Quran tidak menganjurkan untuk dituruti dan tidak juga dipendam. Tapi ya udah, ditelan udah, kayak minum obat itu, ya udah langsung Hilang. langsung Di- hanyut, ikut keluar menjadi air seni atau apa dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Caranya itu loh, caranya itu loh, Pak. Nah, itu dia. Diuntal. Iya, Diuntal bahasa Jawa. unta loh. Enggak, itu kan kalau obat ya gampang ditelan. Tapi kalau marah Ya itu ditelannya analognya dulu, Pak. Kita cari analog analognya dulu. dulu. Kita cari Ini analog. tingkat tinggi nih Mas. Iya, makanya Sabar Mas Agus sabar. sabar. saya, saya udah nggak sabar nih. Jadi begini, kalau kesimpulannya kita ini nggak bisa apa-apa, Pak. Hakikatnya kalau dengan teori begini, oke lah nggak apa-apa, dengan kiat-kiat itu bisa dibicarakan, tapi tetap kok ujung-ujungnya itu seperti yang Rasul ajarkan kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, bantu saya menjadi orang yang bersyukur, bantu saya. Jadi wama sobruka illa billah. Ya, kita bisa sabar, bisa itu tidak ada kecuali atas curahan bimbingan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Namun, saya ulang sekali lagi, ketika kita bicara tentang takwa ini pun juga ada ranking-rankingnya, ada fase-fasenya, ada tingkat-tingkatannya. Tadi di awal Al-Baqarah agak rileks, ya. Di Al-Baqarah 177 agak ningkat lagi. Di Al-Imran 133, 34, 35 ini lebih ini lagi. Walhasil kesimpulannya, ketika seorang itu imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Walhasil kalau bahasa kasarnya ya sebagai evaluasi, kalau bahasa kasarnya, kalau sifat-sifat ketakwaan ini masih belum terbentuk dalam diri kita, ya memang kita dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya ini belum maksimal, kira-kira gitu. Masih perlu untuk ditingkatkan, masih perlu untuk ditingkatkan berikutnya. Ya memang ya misalnya mohon maaf barangkali kiat-kiat orang yang bisa sabar ya cobalah untuk begini begitu dan terusnya oke nggak apa-apa itu bisa dibicarakan, tapi finalnya tidak ada lain, semuanya tidak ada lain kecuali atas pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan insya Allah kalau kita kemudian terus menjalankan berbagai perintah dan terus meninggalkan berbagai larangan-larangan Allah, nanti apa yang seperti disampaikan Allah dalam ayat-ayat yang sedang kita bahas ini dengan sendirinya nanti akan bisa bisa terwujud ya. Ini jadi 135 tadi kaitan dengan orang yang bertakwa. 134 tadi kaitan dengan orang yang bertakwa, orang yang menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, orang yang menahan marah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini lagi nih. Wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan atas kesalahan orang lain. Waduh, ini berat-berat semua ini. Pantas Berat semua nih. berat hadiahnya terus surga ya. Iya. Berat. Mungkin itu salah satu caranya kali, dari marah terus kita bukan malah kita balas, malah kita maafkan, kita doakan. Sepertinya itu Iya. mungkin Iya. caranya. Iya, bukan kok kemudian malah muncul pepatah yang ada di kita itu tiada maaf bagimu. Lo jual gue beli, Ustaz. Lo jual gua beli ya, orang Betawi. Ya seperti itulah. Tapi sekali lagi dengan riyadhah, membiasakan menjalankan perintah Allah, dengan membiasakan meninggalkan larangan-larangannya, itu nanti akan dengan sendirinya akan terbentuk karakter-karakter yang
disifati oleh Allah Ta'ala seperti ayat yang sedang kita bahas ini. Ya. Ini kalau begitu bagaimana Pak? Setelah kita bahas ayat ini, ketakwaan kita ini masih perlu atau bagaimana? Masih jauh kayaknya. Ya, artinya kita masih ya tadi menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit ya menjadi catatan, ya menahan marah, ya tadi kalau nggak dituruti, kalau nggak dilampiaskan nanti katanya bikin penyakit. Saya ulang, bukan begitu Al-Quran menganjurkan ya ditelan tadi, ya emang nggak enak semuanya. Ya kadang-kadang setannya itu macam-macam, ya di kanan kiri kita sudah bisa tenang, ya, provokasinya macam-macam. Itu legowo. Itu logo. Itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Akhirnya kemudian Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya sambung di ayat 135. Termasuk juga orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang yang kalau mereka terlanjur melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri segera mengingat Allah dan terus minta Ampun. ampun, ya, minta ampun atas dosa mereka. Jadi bukan kok kadang-kadang ya sekali ini ntar besok minta maaf dan lain sebagainya, ya kadang-kadang muncul pikiran-pikiran jahat seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang bertakwa tidak seperti itu. Kalau berbuat dosa segera menahan diri, terus minta ampun kepada Allah dan sadar wa may yaghfirudz dzunuba illallah, ya sadar bahwa tidak ada yang sanggup memberikan ampunan dosa kecuali dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kalau sudah begitu orang yang bertakwa itu walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak melanjutkan lagi, tidak mengulang lagi, tidak berusaha untuk mengerjakan lagi atas apa yang sudah mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ya, itulah Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan kaitan dengan ketakwaan. Ya, kita masing-masing setelah baca beberapa ayat tadi, ya kita tahu terkait dengan diri kita ini sudah seberapa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi yang pasti saya ingatkan kembali, untuk menjadi support aja, untuk menjadi motivasi aja, kita harus tetap husnudzon kepada Allah dan tetap optimis, ya, tetap optimis peluang sebagai orang-orang yang meraih husnul khotimah. Karena di Al-Imran 185 tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam artian ketika kita mau mati, Allah tidak menuntut standar ketakwaan. Tapi yang penting Islam itu, yang penting kalimat tauhid tetap tersemat dalam hati kita, itu insya Allah kita tergolong orang yang husnul khotimah. Dalam artian begini, yang saya maksudkan, kita tahu bahwa tingkatan yang the best adalah takwa dibanding dengan Islam maupun iman tadi. Tapi ternyata ketika bicara pesan Allah di Al-Imran 102 tadi, kamu jangan mati loh kecuali mati dalam keadaan Islam. Tidak dipesan kamu jangan mati kecuali harus takwa, tidak. Tapi Islam. Berat banget tuh Pak. Berat banget, nggak ada yang masuk surga. Ya itulah, makanya yang penting itu keimanan. Ya coba kan kalau kita, ya saya suka di pengajian ibu-ibu, kalau kita perhatikan dari sekian fase yang mengantarkan orang itu mau kematian, mau meninggal, itu kan salah satu dari sekian sebab kan sakit. Ya, biasanya kalau orang yang sakit itu mesti kepingin apa, Pak? Orang yang sakit mesti kepingin Sembuh. sembuh. Kalau nggak sembuh, Mati.
Enggak sih. Ya, Orang maksud saya kalau kok nggak kunjung sembuh, apa ekspresi yang muncul pada orang yang sakit tadi, Pak? Marah. frustasi. Marah. Kalau ngomong marah berarti nggak masuk Takut. takwa tadi. Berarti sabar juga ya, Pak? Ya. Wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali Islam. matimu dalam keadaan Islam. Oh, berarti kalau dalam keadaan Islam, kalau saya belajar dari Pak Agus juga kan Islam, iman dan ihsan. Berarti Yap. mati dalam keadaan Islam berarti kan seminimum mungkin takwanya berarti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, makanya tadi saya bilang husnudzon kita, rojak kita, harapan besar kita untuk dapat ampunan Allah itu ya maha rahman rahimnya Allah, maha pengampunannya Allah kepada hambanya itu cukup luas dengan pesan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini yang menjadi apa roja itu optimis lah. Ya. Iya. Artinya nggak boleh kita, waduh ya Allah, saya ini masih marahnya nggak bisa hilang, ya nggak bakal bisa hilang namanya manusia. Penting sudah berusaha ya, Pak. Selama Iya. itu plan yang benar, selama trennya itu naik, insya Allah itu Amin, 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 amin. Ya paling tidak ya itu tadi, pokoknya kita lakukan aja perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya sebisa mungkin. Berbagai kriteria-kriteria yang ada dalam orang-orang yang bertakwa itu nanti Allah yang akan apa? Yang akan memberikan, yang akan menanamkan. Ya kita bisa lihat kok di sekitar kita mungkin ada orang atau ya mungkin barangkali diri kita ya dulu kalau lagi marah nggak bisa ditahan, tapi alhamdulillah lah pelan-pelan dalam perjalanan waktu ya juga termasuk ada tambahan lagi dengan dewasanya pikiran ya di samping dengan dewasanya pikiran juga sebenarnya karena disupport juga dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sehingga terbentuk berbagai kebaikan-kebaikan ya. Oke, sampai itu yang saya sampaikan kaitan dengan ketakwaan tadi. Saya kembalikan ke pembawa acara, mungkin ada sesi tanya jawab ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan, monggo Pak, belum dilanjutkan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, makasih sekali atas ini tausiah yang telah diberikan. Jadi kita tadi udah dengarkan dari beliau, kalau boleh sedikit nggak perlu mensummarize ya, karena beliau udah mensummarize terus mengulang-ulang. Jadi baik sekali buat kita untuk memahami. Jadi kita bisa belajar dari hari ini bahwa marketing strateginya Allah tuh luar biasa banget. Jadi beliau Allah tuh kasih kita sesuatu yang look, this is kamu takwa itu seperti ini. Jadi secara gambaran, secara simple di Al-Baqarah kita bisa I think that's easy, we can do it. Kemudian dia masuk, kemudian Allah kasih tahu lagi yang lebih dari itu, kemudian kasih tahu lagi Allah yang lebih dari itu. Jadi kita akhirnya tahu yang tujuan yang lebih magnificent ya, lebih besar lagi dari itu, dari sekedar yang pertama kali. Tapi karena kalau kita bayangkan kalau misalnya dari awal kita udah dikasih tahu seperti yang detail di surat number berapa tadi? Imran. Ya itu mungkin kita udah give up dulu dari depan. Ya nggak ada yang masuk Islam mungkin dah. Itu awal seperti yang tadi itu sesuatu yang standar dan bisa lah ya kita lakukan. Jadi yang di Al-Baqarah tadi kita jadi semangat ya. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan yang lebih mendetail mengenai banyak sekali topik-topik yang bisa kita bicarakan dan ditanyakan. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah Pak Mas Joko, silakan Pak Mas Prabowo kalau ada pertanyaan monggo Mas, karena beliau nggak ada di sekarang. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan, boleh? Bisa Mas.
Saya tahu you ada pertanyaan. Makanya saya nggak nanya ini. Oke, sini nggak pertanyaan, ini ingin memperjelas saja Ustadz masalah Monggo, Pak. yang masalah pemberian nafkah yang barang bekas itu. Siap, siap. Jadi bagusnya gimana Ustadz gitu? Karena kan kebanyakan kita ya mampunya ngasihnya barang bekas. Kalau baru kayaknya kalau masih baru beli kita kasih orang kayaknya gimana gitu. Jadi ini Oke, sebelum Ustadz jawab, saya mau kasih dulu. Biar Ustadz ada sebentar. Jadi lebih baik kita nggak kasih barang bekas itu atau gimana? Kalau nggak dikasih juga numpuk di rumah juga Ustadz. Mas Jadi- Doni tuh, Mas, kasih laptopnya ke Mas Doni. Salah satunya. yang lain silakan jawab ya. Biar masalahnya sudah dulu. Ya, tadi Ya, Mas Chris, Mas Chris. saya sampaikan kalau umpama ada barang yang sekiranya yang sekiranya barang itu oke, menurut tadi Pak Joko menggunakan istilah apa tadi Pak? Layak pakai. Yang bahasa layak pakai ya, mungkin bagi saya barang, mungkin bagi bapak-bapak nggak bagus, tapi untuk orang lain Bagus. bisa manfaat gitu loh. Kalau tadi saya pakai analog di kampung ya, saya inget banget ya saya termasuk seperti yang tadi yang ditanyakan tadi Pak. Ya kalau ada barang ya misalkan ngumpulin dari jamaah terus saya kirim ke kampung ya, saya ingat banget itu menjadi catatan ya, barangkali menjadi satu analog. Waktu kapan di masjid itu ada bapak-bapak nyamperin saya, Pak Ustadz terima kasih ini saya dikasih ini pakaian ini, saya nggak inget waktu Jumatan itu, padahal pakaian yang saya kasihkan itu ya jujur aja pakaian layak pakai. Saya mengira nggak pakai pakaian bekas ya. Pakai. Tapi ya itu tadi, kalau di kampung saya itu mama ngasih pakaian bekas, ya saya pakai kata bekas. Ke orang lain bahasa kita nggak, ini pakaian bekas nggak, ini pakaian untuk petelesan. Petelesan itu untuk dipakai hari-hari untuk ke sawah gitu loh. Nah, tapi ternyata ya tadi bagi kita mungkin menurut kita nggak baik, tapi bagi mereka manfaat. Barangkali itu yang bisa agak menahan diri. Sekali lagi, lebih baik dimanfaatkan orang lain ketimbang kita buang. Kita nggak balik, kita buang. Tapi saya ingatkan, manusia itu sudah mau bicara tentang barang. Kalau jual murah gimana Ustadz? Statusnya? Iya. Dijual murah kepada. Oke, sekarang bagusan mana dijual? Nah ini nih Pak, bagusan mana Pak dijual murah dengan dikasihkan? Untuk siapa? Bagus untuk siapa? Untuk ya tingkatan nilai kebaikan bagi orang yang bertakwa ini ceritanya. Karena nggak ada kata-kata dijual Mas di Al-Quran. Enggak, di sini kan udah ada biasa tuh garage sale itu kan. Jadi orang-orang yang datang umumnya itu orang-orang yang miskin memang, istilahnya yang perlu barang tapi keuangannya nggak mencukupi, sehingga mereka mencarinya ke garage sale itu. Nah garage sale itu sangat membantu bagi mereka yang Mas Agus, karena mungkin Ustaz tadi kan belum tahu di kulturnya di sini. Jadi Ustaz di sini itu kalau musim panas ada dua ini biasanya dua kejadian. Jadi yang event yang pertama, kejadian pertama itu ketika mau masuk musim semi, kita sebutnya spring sale, spring cleaning sale, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa ketika kita setelah dekem di rumah selama musim dingin itu ada waktu untuk bersih-bersih barang, bersih-bersih kloset, pakaian kita. Nah kita taruh mana-mana yang sudah kita nggak muat atau nggak mau pakai lagi, itu disisihkan. Nanti pas begitu cuaca sudah bagus, kita taruh di depan situ, taruh di
pasar darat sale. Jadi orang tinggal ngambil itu berapapun harga yang kita taruh itu yang mereka akan kasih uang. Nah, Oke. itu ada dua manfaat. Yang pertama, untuk kita yang lakukan cleaning sale itu, yang hasil itu adalah kita pengen sedekah, tapi nggak mau dibilang seperti tadi barang bekas kok disedekahkan. Siap. Untuk orang yang membeli juga mereka udah ada ekspektasi kan bahwa wong belinya murah kok jaluk sing apik. Jadi akhirnya nggak ada perasaan merasa bahwa kitanya juga bekas. Tapi ada juga ini satu cerita ini true story itu ketika saya kasih kan saya berikan baru, itu malah malu untuk dipakai karena yang lain-lainnya jamaah yang lain-lain tuh pakainya bajunya biasa-biasa aja gitu. Nah itu jadi kan kita mau gimana? Kalau ngasih kita katanya kalau kasih inilah yang terbaik buat orang lain. Tapi ketika dikasih yang terbaik malah nggak mau dipakai, jadi akhirnya malah di kloset terus gitu. Ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kami yang lebih tahu tentang urusan dengan cara yang dilakukan oleh orang di Amerika itu kok ya bermaksud ya mau ada muatan membantu, ada muatan berbagi dengan bentuk yang kalau bahasa kasarnya sekali lagi kamu yang lebih tahu, yaitu bisa termasuk kebaikan ya, karena mohon maaf sifat manusia itu kan macam-macam ya. Mohon maaf, saya barangkali penting untuk membuka surat Al-Ma'un, Pak. Ya. Coba ya ini nggak kaitan dengan orang yang bertakwa tadi. Surat keberapa itu, Pak? Oh, baru dengar Pak Muslim 106. Al-Ma'un. Ya. Surat Muhammadiyah itu katanya. Hah? Saya kok belum mudeng saya. Surat Muhammadiyah itu. Iya benar Ustaz. Kenapa, Pak? Mas Joko tuh yang tahu tuh. Ya mau mulai Mas Agus sajalah. Jadi gerakan Muhammadiyah itu didasari dengan surat itu, Ustaz. Gerakan dari orang kecil, Al-Ma'un. Al-Ma'un 100 berapa? 7, Pak. 7, Pak. Jadi di situ tahukah kamu orang yang mendustakan agama yaitu orang yang yad'ul yatim, mereka yang menghardi anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Celaka bagi orang yang sholat, yaitu lalai dalam sholatnya. Siapa? Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Mereka orang yang kalau melakukan sesuatu itu selalu ada unsur riaknya. Wa yamna'un al-ma'un. Dan enggan untuk memberikan barang ya, ini ada enggan untuk memberikan bantuan, ada juga yang menerjemahkan enggan untuk memberikan sesuatu yang berguna, ada yang begitu. Ini sifat manusia itu begitu. Ya mohon maaf, saya suka nyindir ibu-ibu. Ini nggak nyindir bapak-bapak, nyindir ibu-ibu. Ya, Bapak aja Pak ini. Adanya bapak-bapak di sini Pak. Assalamualaikum. Mumpung nggak ada ibu-ibu. Boleh tanya ya. Di sini kalau ibu-ibunya mendengar di belakang, ada satu di belakang. Gak apa-apa Bu ya, sorry Bu ya. Ini. Bentar Pak Gustim, bentar. Gimana Pak? Silakan Pak Gustim. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Jadi saya suka nyindir ibu-ibu. Mohon maaf. Saya ya mungkin barangkali saya nyindir ini karena mungkin saya hadapi sendiri. Jadi ketika mau nyotir barang kayak Pak Joko bilang tadi di musim apa tadi? Semi. Oh itu. Ini
Kalau misalkan saya sama, ya udah nggak apa-apa, saya aja sama istri aja. Misalkan mau saya ini maunya bapak, nggak tahu tingkat takwaannya tinggian bapak kali daripada ibu. Ibu iman. Jadi Itu yang termasuk itu tadi Pak, barang-barang yang dicintai itu Pak. keluar nih, ibunya keluar nih, ayo. Jadi begini maksud saya, yang saya jumpai ibu bukan ibu ya, saya ya. Jadi misalkan saya sama istri, misalkan ada barang pakai disimpan, Nggak pernah dipakai. Akhirnya sudah kena air, bla 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 bla, sekian lama tambah rusak, malah nggak bisa dimanfaatkan. Nah, kayak gitulah. Memang ini kecenderungan manusia itu yang naun al maun. Tapi barangnya masih dicintai. Ya, iya masih dicintai, makanya barang bekas itu kadang-kadang masih dicintai Pak. Oh, padahal orang yang bertakwa itu Iya. kubiah di artinya Jadi memang benar itu, karena yang dimaksud itu nggak selalu barang bagus, barang baru yang dicintai, itu bisa aja barang-barang bekas itu masih dicintai. Iya. Memang masih dicintai. Tapi Memang yang jadi gini, saya ini ada pertanyaan berikutnya, jadi kita harus move on ke pertanyaan berikutnya, Pak. Yap. Jadi saya cuma sebentar ngasih ini aja semacam ilustrasi aja. Industri tekstil itu di dunia itu hampir 40% atau mungkin 50% itu wasted. Jadi sangat seperti industri makanan juga, Pak. Banyak sekali yang wasted. Nah, jadi kalau dengan recycling seperti yang salah itu kita, yang salah itu karena industri itu kan selalu mempromosikan barang-barang yang bagus terus. Jadi yang barang-barang bekas itu dianggap barang udah bekas itu dianggap atau sudah pernah dipakai itu dianggap ya itu tadi dikondisikan ke arah orang miskin dan lain sebagainya. Bahkan kaya miskin itu kan sebenarnya cuma predikat aja. Jadi nggak ada bedanya gitu. Siap. Nah, bayangkan kalau semua orang kaya, jadi tekstil itu mau kemana coba? Kan nggak masa langsung terbuang. Di New York City itu ada kampus namanya Fashion Institute of Technology, Pak. Itu dia tuh buang sampah itu bertonton, Pak, untuk tekstil itu, untuk kain. Jadi kita termasuk yang salah juga kalau dalam arti kata kita nggak mempromot barang-barang bekas dari itu. Yang harus kita didik itu masyarakat. Nah, sekarang sistem ekonomi yang baru namanya sistem sirkulasi. Itu baru. Jadi sirkulasi itu Uniqlo udah seperti itu. Jadi barang yang kita beli dari Uniqlo itu misalnya kita bisa balikin ke mereka. Kalau udah selesai kita balikin, kita dapat diskon untuk beli yang baru. Jadi di recycle kembali. Nanti insya Allah mobil-mobil juga di kemudian hari juga seperti itu, recycling modelnya, recycle. Mas Kris mestinya lebih tahu dari saya. Recycle ikut bisnis namanya. Nah, itu yang salah itu kita memang. Jadi kita termakan propaganda dari industri, ya, yang bilang bahwa ini barang bagus, barang baru, kamu kalau barang jelek itu punyanya orang miskin, orang melarat. Padahal miskin melarat kalau dia sabar posisinya tinggi sekali di Islam. Kita tuh kebalik sama sekali. Jadi di Western tuh tercuci otak kita itu. Jadi miskin dan melarat dianggap sesuatu yang buruk. Padahal itu kalau dia sabar di situ jaminannya gede banget gitu lah. Sadaqallahul azim, benar apa yang Allah firmankan. Memang. Jadi dan kita suka Quran ini. Kita suka terbalik-balik pola berpikir kita. Ini ada pertanyaan dari Mas Wid ini. Pelanggan jauh kita dari Texas. Selamat datang Mas Wid. Mas Widodo masih ada? Ini ada pertanyaan dari Mas Widodo Samiono dari Texas. Mas Wid masih ada kan? Ayo Mas Wid, suaranya kita kangen nih suara Mas. Iya Mas Wid. Ini nggak boleh saya nggak mau bacain Mas Wid. Mas Wid baca sendiri pertanyaan Mas Wid. Mas Wid. Malu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mas Widodo? Alhamdulillah. Ini di jalan nih. Kameranya dinyalakan Mas Wid. termasuk yang melarat kayaknya di Mas. Mas Widodo bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungan ini satu pengajian ini? Apa hubungan atau bedanya sabar, tawakal, dan ikhlas?
Ya, ya semuanya itu urusan hati ya. Semua itu Yes. wilayah hati, tapi muatannya beda-beda. Ya, sabar, tawakal, ikhlas. Ya, jadi harus dijelaskan secara definitif itu. Ya, kalau sabar ya kaitannya dengan musibah, idza asabatu musibah ya, wabasyiris Waduh. sabirin ya, kabarkan untuk orang-orang yang bersabar. Jadi kalau bahasa kasarnya ya sabar itu kaitannya dengan hati yang kuatnya soal musibah ya. Kalau ada musibah ya seyogianya orang itu menghadapi dengan penuh kesabaran ya, legowo, kira-kira itulah kalau sabar. Kaitan dengan ikhlas, kalau ikhlas itu kaitannya dengan syarat sahnya ibadah. Orang ibadah itu harus dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Murni. Makanya mohon maaf saya barangkali menambahkan sedikit Pak kaitan dengan ikhlas ini dengan kata-kata ridho. Ada salah kaprah sebenarnya dalam bahasa kita. Tapi saya tidak termasuk yang ya udahlah biarin yang penting orang paham aja. Maksud saya begini. Ketika orang kena musibah, terus kita takziah, misalkan ada kematian, ada orang kena musibah kematian, terus kita takziah. Kita datang ke sohibul musibah, kita datang ke orang yang kena musibah. Mesti yang kita omongkan kepada orang yang kena musibah selalu Ikhlas. ikhlas. Padahal sebenarnya ini yang tadi saya bilang salah kaprah. Mestinya ridho yang benar itu. Ridho itu rela. Menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Itu yang umpamanya kok saya bahasa Indonesia kan kepada orang yang ditinggal musibah, kena musibah ya, ibu supaya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, ibu bisa menerima kenyataan yang ada ini bla 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 bla. Kata-kata yang pas dalam bahasa Arab kalimat itu adalah ridho sebenarnya. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu apa? Ayo kita lakukan ibadah sholat kita dengan hati yang tulus murni hanya kepada Allah. Nah, kata-kata murni yang tulus hanya karena Allah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi kalau ikhlas itu syarat sahnya ibadah seorang itu diterima oleh Allah Ta'ala harus murni hanya kepada Allah. Itu kalau ikhlas. Ya, jadi yang betul itu kalau mama kok kita takziah ya, omongan yang kita ucapkan pada keluarga yang ditinggal atau orang yang kena musibah tadi ya, ya supaya diberikan kekuatan Allah, kamu bisa menerima legowo dengan apa yang terjadi ini. Nah, itu ridho. Ya, itu jadi ikhlas itu murni kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Nah, kemudian kalau tawakal tadi ya ini segala urusan masalah-masalah hidup yang kita jalani ini, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita melakukan menjalani hidup ini harus kita lakukan usaha, tapi setelah kita lakukan usaha semuanya ayo kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal. Ya. Mantap. Oke, ada yang lain ditambahkan? Ada yang ditambahkan, Pak? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mas Widodo udah. Waalaikumsalam, silakan. Siapa nih? Pak Iskandar. Walah, moga Pak. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Lakon itu. Tangannya. Moga Pak. Tadi di Ali Imran 134 itu kan seolah-olah itu akan adalah tingkat takwa yang tertinggi ya, sehingga jadi gongnya lah gitu ya. Dan disebutkan di situ sebagai orang-orang yang muhsinin. Ya, itu yang tingkat paling tinggi kelihatannya muhsinin. Jadi ada juga yang disebut mukhlisin. Nah, tolong Pak itu definisinya dua itu dan mana tingkatannya yang lebih tinggi, muhsinin atau mukhlisin. Oke. Itu. Saya merujuk ke dialognya Rasulullah dengan malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menyampaikan
terkaitan dengan Islam, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian mal iman, apa iman itu? Antu'minu billahi wa malaikatihi, beriman percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta percaya pada qada qadar. Kemudian Nabi bicara kaitan dengan mal ihsan. Nah, muksinin ini mal ihsan. Mal ihsan. Apa ihsan itu? Nah, muksinin ini. Wallahu yuhibbul muksinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al ihsan itu anta'budallah ka'annaka taro. Ya, al ihsan itu kamu beribadah menyembah kepada Allah seolah-olah kamu itu ditongkrongin, ya saya kata ditongkrongin aja, seolah-olah kamu itu ditongkrongin oleh Allah, diawasin oleh Allah, karena kataroh, seolah kamu melihat ada Allah depan mata kamu. Fa ilam takun taroh, kalau kamu tidak merasa begitu, tapi kudu tertanam dalam diri kamu, ini al-ihsan. Fa innahu yarok, meskipun kamu nggak merasa di depan kamu itu ada Allah, tapi kamu harus menyadari bahwa segala perilaku yang kamu lakukan itu selalu dalam pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya sama dengan bicara tadi sabar, ihsan sama tawakal tadi, ya ada ininya berbeda-beda, tapi semuanya ya muaranya ya ke Allah taala. Nah, begitu pula kaitan dengan ihsan dengan mukhlis, ya wilayahnya berbeda. Kalau ikhlas tadi kaitannya adalah syarat sahnya ibadah itu diterima, harus dilakukan dengan ikhlas, ya harus dilakukan dengan murni hanya karena Allah. Ketika orang itu melakukannya murni karena Allah, benar-benar merasa dipandang oleh Allah, kalau mama kok diambil tingkatan, ya muksin itu yang lebih tinggi, karena untuk mencapai ke muksin, mencapai pada keihsanan tadi harus dijalani dengan penuh keikhlasan, murni hanya kepada Allah. Ya, begitu yang bisa saya jelaskan kaitan dengan antara ikhlas dengan ihsan. Ya, kalau ikhlas itu kaitan dengan proses ibadahnya, tapi muksin itu lebih pada kualitas dalam menjalankan ritualnya, ya, atau ibadahnya. Oke, yang lain? Ada tambahan lagi? Saya ada pertanyaan, Mas Doni. Silakan Mas Yir. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas ininya, tausiahnya. Ini sebelum saya nanya, saya mau share dulu. Ini ada kiat ya, kiat yang saya punyai dalam hal mencoba memaafkan kesalahan orang. Wow, mantap. Makasih Mas, mantap. Kiat saya itu adalah dengan ini. Ya, intinya orang itu tidak ada yang sempurna ya. Jadi setiap orang suka melakukan kesalahan. Nah, kalau ada teman terus kemudian saya marah, itu saya usahakan selalu coba maafkan itu dengan kuncinya mengingat-ingat kebaikan dia, gitu kan. Oh, boleh, oke. Ya, karena kalau ibarat kita udah berteman puluhan tahun ya, tahun itu kan pasti banyak sekali kebahagiaan. Ya inilah tukar menukar segala macam. Namanya hubungan. Terus masa karena kesalahan satu hal itu dua hal terus kemudian seolah kita lupa semuanya itu, terus kita dendam berkelanjutan gitu kan. Nah itu iya. jadi nggak mau ini lagi, gengsi mau ini segala macam gitu kan. Nah itu yang saya lakukan, apalagi kalau punya teman seperti Mas Didi atau Mas Nur gitu kan. Wah itu saya harus harus apa Mas? Mereka kan suka ini kan, suka ngenyek ya Mas Didi ya Mas Nur. Nah itu saya langsung maafkan. Karena apa? Karena saya selalu ingat kebaikan mereka terhadap saya itu jauh lebih banyak daripada sekelumit itu, setitik apa itu. Oke, itu. Alhamdulillah. Oke. Itu yang saya pertanyaannya sekarang.
Tadi di surat Al-Baqarah ya disebutkan dalam ciri-ciri takwa itu beriman kepada kitab yang lain ya selain Quran. Nah, ini yang saya tanyakan itu maksudnya beriman ini sejauh mana gitu kan? Karena kalau saya ingat itu ini yang dalam praktiknya ya itu kadang-kadang kita kan suka kayak merendahkan gitu loh. Wah ini lihat aja Injil nih parah nih gitu kan, atau kitab Taurat nih iya Taurat ya ya parah nih nggak bener nih kan, jadi suka gitu. Nah padahal ini saya diingatkan lagi kita harus beriman aja. Beriman itu sejauh mana sebenarnya gitu kan? Apakah cuma mengakui bahwa ya mereka ada, atau juga semacam inilah mungkin bukan mempercayai, tapi ya, pokoknya menghargai isi dalam kitab itu. Siap. Ya itu Pak. Paham Pak? Turun. Baik, yang pertama barangkali saya juga menambahkan sebelum saya nanti jawab pertanyaan yang kedua tadi kaitan dengan ya oke deh kiat-kiat tips itu penting. Perlu. Tapi coba sebentar tolong dibuka di surat 16 ayat 127. Sebentar. Tolong dibuka surat 16 ayat 127 itu dulu sebentar. Ya, yang sudah ketemu bisa dibaca. Ya, mohon maaf saya molor sedikit ini. Sudah jam 8 lewat. Tapi nggak apa sedikit. 16 ayat 127. Surat 16 ayat. Oke, saya bacakan, Pak. Monggo, Pak. Monggo masih. Kemudian Allah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Tuh, kita itu nggak bisa sabar kalau nggak ditolong sama Allah. Nah, itu pentingnya. Ya, jadi kayak tadi terkait dengan bisa maafkan, ya melihat kebaikan teman kita, bla bla bla, perlu. Tapi semua itu tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah, pentingnya. Ini yang saya kaitan merespon dengan yang input yang tadi Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, memang betul rukun iman yang ketiga itu percaya pada kitab Allah, mempercayai kepada kitab Allah, bahwa Allah itu turunkan kok kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, terkait dengan apaan itu Injil, apaan itu, bagi kita sebagai orang yang beriman, kita nggak akan kok ngomel-ngomel seperti itu. Kalau toh kemudian, apaan tuh di kitab orang Kristen, Injilnya orang Kristen, Injil yang kita omelkan ini salah omong sebenarnya. Maksud saya kalau Injil yang benar-benar dari Nabi, yang dari Allah kepada Nabi Isa, atau Taurat dari Allah kepada Nabi Musa, itu nggak ngajarkan hal-hal yang tidak seperti yang ada sekarang. Alkitab, ya, saya nggak pakai Injil, Pak. Saya nggak pakai Injil, tapi Alkitab aja. Alkitab yang mereka pegang itu kan sudah modifikasi, kita tahu semua, sudah ada revisi, ada perubahan-perubahan, ya wajar aja yang perubahan-perubahan yang mereka buat itu terus nggak kebenarannya nggak universal dan seterusnya. Nah, tapi maksud saya ucapan-ucapan yang apaan tuh di kitab Injil, enggak, kalau yang kitab Injil itu nggak akan ada yang berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kira-kira begitulah. Jadi ceplosan-ceplosan yang sering kita dengarkan seperti itu barangkali saya menggunakan kata-kata bukan mengutuk atau bukan mencaci maki Taurat atau Injil yang sebenarnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, tapi yang diomelin ya salah ngomel aja Pak ya. Yang diomelin adalah revisi-revisi yang mereka buat, yang sering kita dengar ada perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemauan mereka. Ya, wallahu alam seperti itu. Suwun, Pak. Oke, ada gimana Mas Chris? Oke. Ya. Baik, teman-teman. Kiatnya jangan lupa ya. Insya Allah. Kiat yang bagus sekali Mas Ingat Chris. kebaikan orang lain. Selalu Mas Chris, insya Allah. Makasih banget.
Ya, Masa Mas Kris baik bener dah. Ya, Yang lain ada lagi? Orang lain? Ba- Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Pak Bowo tadi itu katanya mau nanya tuh, nggak Oh udah. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak tadi mengenai bahwa kita tuh sebetulnya nggak bisa apa-apa. Yang nggak bisa sabar, mesti ditolong gitu. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa segala macam. Semuanya kan ditolong oleh Gusti Allah. Nah, bisaan kita tuh apa, Pak? Ngomel. La haula wala quwata illa billah. La haula Wah, wala pertanyaannya berat ini. Ya artinya gini Pak Gustim, artinya oke kita mau berusaha sabar, berjuang dengan berbagai kiat-kiat yang kita ini tadi, tapi terlepas dari upaya-upaya yang kita lakukan itu ya, ayo juga kita libatkan Allah, ayo juga kita sertakan Allah, ayo kita minta kepada Allah. Jadi makanya tadi saya ngutip surat Al-16 An-Nahl ayat 127, atau saya juga menyertakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, dan juga untuk kita semuanya yang sering kita dengar dan juga mungkin bapak-bapak sering baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolong aku ya Allah. Ya, bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa mengingat Engkau dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi kita melakukan satu usaha ya dengan berbagai kiat-kiat yang ada, oke, tapi terlepas tidak bisa kita abaikan juga, ayo juga terus kita selalu minta bantuan, minta pertolongan, kekuatan dari Allah Ta'ala. Ya gitu Pak Gustim, ya saya manggil Pak Gustim aja, nggak Pak Bowo. Iya. Terima kasih. Oke, siap. Monggo, ada yang ditambahkan lagi? Ya. Kalau istilah saya itu, saya selalu bilang menado aja, Pak. Saya itu cuma menang nasib doang. Wow, Waduh. doa aja. Ya karena benar. Situlah la haula wala quwata illa billah. Saya jadi ada bahasa sederhana, Pak. Ya mohon maaf, kemarin banyak diceritakan Pak Iskandar, saya datang ke Amerika ini dengan segala kelemahan yang tidak berdaya, tidak apa-apa. Saya hari Sabtu mau jadi macam-macam trik-trik yang beliau lakukan supaya saya dengan diberikan kegampangan oleh Allah Ta'ala. Saya ingat ada bahasa jamaah di Jakarta, di salah satu masjid saya ngajar di sana, saya cerita mau ke Amerika dengan persiapan begini-begini. Apa bahasa beliau? Kita ini semakin merendah atau semakin mengalah, semakin menunjukkan ketidakberdayaan. Ya, di situ semakin ya kayak lawan tinju. Kalau ketika lawan orang tinju, ya udah saya ngambil contoh yang gampang aja. Ketika si lawan ini merasa udah saya nggak berdaya, musuhnya ini nggak bakal nonjok-nonjok terus, kira-kira gitulah. Karena dia ini nggak berdaya. Nah itulah maka dalam ungkapan pepatah Arab, mantawa doa rofa'ahullah. Siapa yang merasa merendah di hadapan Allah Ta'ala, nanti justru malah diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya, gitu lah Pak Gustim. Ya, kira-kira gitu Pak Gustim. Kalau di kemarin saya belajar tentang decision making, Pak. Jadi di good outcome atau hasil akhir itu kalau di decision making itu only depends, hanya tergantung dua hal. Yang pertama good decision making, yang kedua luck. Nah kalau bahasa kita bukan luck, bahasa kita kan takdir emang. Iya. Jadi saya suka mengkoreksi, bukan luck itu maksudnya takdir namanya. Tapi sebenarnya dari Western itu tidak perlu nggak murni cuma rasio dan kekuatan fisik finansial, tapi ada luck itu tadi Pak. Faktor keberuntungan lah. Memang betul Pak. Itu emang diakui. Jadi misalnya
Dan kita nggak bisa misalnya nggak bisa menggantungkan dengan luck. Kita nggak bisa menggantungkan dengan takdir. Karena yang paling penting decision making-nya. Jadi kalau kita misalnya disuruh milih antara mengadu untung dengan dadu atau dengan mata uang, kita milih mana coba? Mengadu untung antara dadu dengan mata uang. Ini Atau kalau dengan koin. sudah dari zaman dulu ulama-ulama kita juga sudah ini Pak. Jadi terus ada muncul Jabariyah, ada muncul Nah, Qadariyah. memang. Iya. Mata uang. Mata uang, Mas. Mata uang. Karena kemungkinan lebih besar. Iya. Tapi bisa aja kan kita kalah terus kan? Iya. Iya, tapi apakah itu berarti kita salah? Enggak. Karena decision making-nya memang gitu. Ya, makanya pembicaraan yang nanti seperti ini terus masuk dalam ilmu kalam. Ya, kenapa kok disebut ilmu kalam? Karena yang satu ngomong begini ya logis, yang satu ngomong begini ya ono bener, kira-kira gitulah. Betul, betul. Insya Allah Pak. Kita lanjutkan lagi karena waktu sudah Siap. 9. Nanti Oke, Pak Ustadz nanti apa? Mungkin ada kegiatan lain, persiapan Siap. di Ya. Milwaukee dan Ngomong-ngomong. sebagainya. Terima kasih sekali. Insya Allah Pak. Ada pengumuman Pak Is yang mau disampaikan untuk minggu depan atau gimana? Belum ada, Mas. Belum ada. Baik. Mas Doni, pesan ke Mas Nur kalau ada rekaman yang kemarin-kemarin juga tolong dikirim biar bisa saya edit. Oh, Mas Nur, gimana Mas Nur kira-kira ada ini? Mestinya ada, karena beliau ini otomatis kan direkam. Iya, tapi harus dikirim ke saya karena saya nggak bisa download tanpa beliau. Ada itu rekamannya. Oke, insya Allah tolong dikirim Mas Nur ya, biar bisa saya edit nanti. Biar jamaah Ustadz di Indonesia bisa lihat juga. Yang itu. Pak ya, mampir ke rumah ya, mampir ke tempat saya ya. Insya Allah. Insya Allah, Pak Ustadz sampai kapan di Amerika nih? Saya sampai tanggal 3 Januari tahun depan. Oh, alhamdulillah. Wah, bisa muktamar di. Iya, insya Allah Pak. Iya, emang Pak Ustadz saya itu akan ke muktamar insya Allah. Oh, oke, insya Allah. Saya ngantar Pak Ustadz. Waduh, driving lagi Pak. Pak Iskandar. Subhanallah Pak Is. Subhanallah. Baiklah kalau demikian, mohon Pak Ustadz bisa mohon doa Pak untuk kebaikan kita bersama. Ya. Baik, mari kita baca Ummul Quran bersama-sama. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah. Doa-doa kita diijabah Allah SWT. Bapak-bapak semuanya dan keluarga dimanapun berada, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala haditsnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai dulu kita tuh dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali teman-teman yang udah hadir dan fasilitasnya Mas Nur. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Amin. Insya Allah. Iya, terima kasih Mas Doni, Pak. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.